Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran algoritma dan pemrograman dalam materi logika seleksi. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kontrol program, seleksi kondisi, dan macam-macam seleksi kondisi. Kita akan mulai dari bagian pertama, yaitu seleksi kondisi. Saat kita menemukan lampu lalu lintas di jalan, maka kita akan bertindak sesuai dengan warna lampu. Yang pertama, jika warna merah yang menyala, maka kendaraan akan berhenti. Yang kedua, jika warna kuning menyala, maka artinya bersiap-siap. Dan jika bukan itu, atau dengan kata lain, lampu yang menyala adalah hijau, maka kendaraan dapat terus melaju. Atau kasus yang lainnya adalah bagaimana jika kita akan pergi keluar rumah jika cuaca hujan dan cuaca cerah. Jika cuaca cerah, maka pergi jalan-jalan. Namun jika cuacanya hujan, maka di rumah saja. Contoh-contoh tadi merupakan struktur pemilihan atau seleksi kondisi atau logika kondisi, di mana artinya adalah sebuah proses logika dalam menentukan langkah berikutnya berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, instruksinya hanya dikerjakan ketika memenuhi persyaratan. Kadangkala output sebuah program merupakan hasil dari proses seleksi dan output yang dihasilkan bergantung kepada suatu kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berbeda dengan struktur sekuensial atau runtunan yang pernah dibahas di bab sebelumnya, yaitu semua dikerjakan secara berurutan, sedangkan untuk struktur pemilihan ini dikerjakan apabila syaratnya terpenuhi saja. Ke bagian 2 yaitu macam-macam seleksi kondisi. Ada beberapa jenis seleksi kondisi. Yang pertama adalah struktur if, dan yang kedua adalah switch case. Struktur if ini ada satu kasus, dua kasus, dan banyak kasus. Kita masuk ke struktur if, satu kasus. Pemilihan jenis ini adalah pemilihan yang paling sederhana karena hanya mengandung satu kondisi yang akan diperiksa. Jika benar, lakukan suatu aksi. Namun jika salah, maka N atau keluar. Ini contohnya. Ini contoh kode dalam flowchart-nya. If kondisi, then aksi, dan N if. Ini adalah contoh flowchart-nya. Kondisi akan dilakukan pengecekan. Di sini lambangnya seperti yang sudah pernah dibahas, yaitu menggunakan belah ketupat. Kalau benar dia akan masuk ke suatu aksi, namun kalau salah dia akan masuk ke N. Ini contoh if untuk satu kasus, satu kondisi. Misalkan program cek angka ini akan mengecek apakah suatu angka itu lebih besar dari 5. Jika lebih besar dari 5, maka hasilnya adalah angkanya akan ditambahkan dengan 1. Namun kalau tidak, ya yang di-outputkan hanya hasil semula saja. Untuk pseudocode-nya ini kita buat dulu nama programnya, program cek angka, deklarasinya ada angka, hasil yang tipenya adalah integer. Inputnya adalah angka, kemudian hasilnya kita isi ya. Kita assign dengan 0, dan di sini ada struktur if-nya. If angkanya lebih besar dari 5, maka hasilnya adalah angka ditambah dengan 1. Kemudian and if, output hasil. Kalau kita gambarkan dalam struktur flowchart, maka seperti ini. Start, input angka, hasilnya dibuat 0, ada lambang simbol decision di sini, belah ketupat. Apakah angkanya lebih besar dari 5? Jika benar, maka akan dilakukan suatu aksi, yaitu hasil sama dengan angka ditambah 1. Namun jika salah, dia tidak akan melakukan aksi ini. Dia akan langsung menampilkan hasil, yaitu hasilnya 0 semula.
kemudian N. Sekarang coba teman-teman latihan untuk mengecek, untuk membuat suatu algoritma yang diperuntukkan untuk mengecek apakah suatu bilangan merupakan kelipatan 10. Jika kelipatan 10, maka tampilkan tulisan bilangan kelipatan 10. Jika bukan kelipatan 10, maka programnya akan berakhir. Kita berlanjut ke struktur if yang kedua untuk dua kasus. Yaitu di sini keywordnya adalah if else, dua kasus, satu kondisi. Merupakan perluasan dari bentuk pertama, mendefinisikan statement lainnya apabila kondisi yang diperiksa bernilai salah. Atau dengan kata lain, jika syaratnya dipenuhi, maka yang dilakukan adalah aksi yang pertama. Namun, jika syaratnya tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah aksi yang kedua. Kalau kita tuliskan dalam pseudocode, maka bentuknya adalah if kondisi, then aksi 1, else, aksi 2, dan end if. Dalam flowchart-nya kita akan gambarkan seperti biasa, karena ini merupakan struktur if, maka harus ada lambang decision di sini. Kondisi, kalau kondisinya benar masuk ke aksi yang satu, kalau kondisinya salah masuk ke aksi yang kedua, kemudian end. Contohnya adalah pada saat pengecekan tahun kabisat. Jika merupakan tahun kabisat inputannya, maka akan tercetak tahun kabisat. Namun jika bukan, maka akan tercetak bukan tahun kabisat. Di sini bisa kita lihat untuk pseudocode-nya program cek tahun kabisat, deklarasi, di sini kita menggunakan variabel tahun yang tipenya integer dan hasil yang tipenya adalah string. Kemudian bikin input, kita minta inputkan kepada user tahunnya, dan kalau if ya, if di sini tahun mode 4 atau sisa hasil bagi tahun dengan 4 itu sama dengan 0, maka hasilnya adalah kita set tahun kabisat. Di sini else, ada else-nya. Berarti kalau tahun mode 4 itu tidak sama dengan 0, maka hasilnya diisi dengan bukan tahun kabisat. And if, dan kita cetak hasilnya. Kalau kita gambarkan dalam flowchart, hasilnya seperti berikut. Start, input tahun, ada simbol decision di sini, tahun mode 4 sama dengan 0. Kalau benar, kita tuliskan tahun kabisat pada variabel hasil, dan jika salah, kita tuliskan bukan tahun kabisat pada variabel hasil, dan kemudian di-outputkan hasilnya, lalu N. Untuk latihan kedua, silakan teman-teman buat algoritma untuk menghitung harga jual motor. Harga jual ditentukan dari jenis pembayarannya. Jika tunai, maka harga motor diberi diskon sebanyak 5% dari harga asli. Sedangkan jika tidak tunai, maka harga motornya dinaikkan 20% dari harga asli. Oke, yang ketiga, struktur if-nya adalah satu atau lebih kasus dengan banyak kondisi. Merupakan perintah seleksi kondisi yang lebih luas dan lebih kompleks. Seleksi kondisi dapat terdiri dari satu atau lebih kasus dengan banyak kondisi yang akan diperiksa oleh pengolahan. Nah, di sini contohnya ada start, dicek kondisi satu benar atau salah. Kalau benar, dia melakukan suatu aksi. Kalau salah, dia akan dilakukan pengecekan lagi. Nah, pengecekan yang kedua, kalau benar ini ada aksi 2 yang dilakukan, kalau salah dia akan masuk pengecekan lagi ke kondisi 3. Misalkan ya, kalau benar dilakukan aksi yang ketiga, kalau salah maka ada aksi alternatifnya dan semuanya berakhir di end. Seperti itu ya, jadi tidak hanya satu kondisi saja, tapi bisa melakukan pengecekan berkali-kali, disesuaikan kondisinya dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Contohnya kita akan mengecek apakah suatu program itu merupakan suatu bilangan itu merupakan bilangan positif, negatif, atau nol. Nah, di sini kita buat dulu pseudocode-nya, program cek bilangan positif, negatif, nol. Yang dideklarasikan variabel yang dibutuhkan adalah angka yang tipenya integer, kemudian variabel hasil
yang tipenya adalah string. Bikin input, input oleh user adalah yang diinputkan angkanya, kemudian di sini ada if angkanya lebih besar dari 0, then hasilnya adalah bilangan positif. Else, nah di sini saat else ada pengecekan lagi. If angkanya kurang dari 0, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Else berarti dia tidak lebih dari 0, kurang dari 0, atau dengan kata lain sama dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan 0. And if, dan outputkan hasilnya. Dalam bentuk flowchart, hasilnya adalah sebagai berikut. Start, input angkanya, kemudian kondisi pertama kita cek, angkanya lebih dari 0, kalau benar hasilnya diisi dengan bilangan positif, kalau salah maka akan ada pengecekan kondisi yang kedua. Apakah angkanya kurang dari 0? Kalau benar dituliskan bilangan negatif pada variabel hasil, dan kalau salah berarti kita akan berikan bilangan 0 untuk variabel hasil, dan kemudian outputkan hasilnya lalu N. Berikut latihan 3, silakan teman-teman buatkan algoritma untuk mencetak huruf mutu nilai dari suatu mata kuliah berdasarkan nilai akhirnya, dan ini adalah aturannya ya. Nanti yang diinputkan oleh user adalah nilai akhirnya, dan program yang teman-teman buat algoritmanya itu harus bisa menghasilkan huruf mutu A, B, C, D, atau E. Kita beranjak ke struktur yang terakhir, yaitu switch case. Pernyataan switch case digunakan hanya untuk membandingkan variabel tunggal dengan beberapa kemungkinan nilai-nilai. Digunakan untuk pilihannya yang banyak, dan tidak dianjurkan untuk pilihan yang menggunakan jangkauan. Jika ada jangkauannya, lebih baik menggunakan struktur if saja. Di sini, switch case ini merupakan alternatif dari pernyataan if-else-if. Ini contoh di pseudocode, kita switchkan variabelnya apa. Kalau nilainya 1, maka dilakukan aksi yang ke-1. Kalau nilainya 2, dilakukan aksi yang kedua. Nilai ketiga dilakukan aksi ketiga. Dan defaultnya itu aksi ke N. Kemudian N case. Kalau kita tuangkan dalam bentuk flowchart, maka kita akan lihat di sini ada pengecekan, ada simbol decision, selektor 1 kalau iya, ini aksi yang pertama, kemudian break ya, ada perintah breaknya untuk menghentikan proses pembandingan, kemudian tadi kalau tidak akan dicek juga ke selektor 2, kalau iya pernyataan kedua dan break, dan seterusnya kalau sampai ke tidak ya, nanti yang dimasukkan aksinya adalah pernyataan default dan semuanya berakhir di sini di selesai atau end. Ini contohnya merupakan program cek hari, di mana nanti kalau kita inputkan case 1, yang jadi inputan user itu adalah harinya ya. Jadi di sini kita punya variabel hari integer, di mana kalau kita switchkan harinya, ya, jadi harinya misalkan dimasukkan oleh user 1 begitu ya. Misal, maka di sini case 1 outputnya adalah hari Senin, break. Case 2 atau artinya kalau harinya itu yang diinputkan 2, maka di-outputkannya hari Selasa, break. Dan kalau 3 yang diinputkan harinya, maka outputnya hari Rabu dan seterusnya sampai case 7. Kalau yang diinputkan adalah 7 oleh user, maka outputnya adalah hari Minggu dan break. Defaultnya berarti kalau memasukkan usernya hari selain angka 1 sampai 7, maka akan di-outputkan tidak ada hari tersebut dan break, kemudian end case, lalu end dari pseudocode-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan keempat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.